2022 saya tuh udah ditinggal sama suami untuk pergi kerja ke luar negeri. Tujuannya sih memang untuk memperjuangkan aku dan anakku. Saat itu anakku berusia 1,5 tahun. Sekarang udah 4,5 tahun, alhamdulillah. Dia tumbuh besar tanpa parenting dari ayahnya, yang mana selama ini dia tumbuh besar bersama saya. Alhamdulillah selama beliau di sana, saya sangat menjaga baik marwah suami saya, Pak Ustadz, sampai detik ini. Begitupun saya jaga dengan baik anak saya. Awalnya berjalan begitu mudah, nggak pernah ada masalah di antara kami. Tapi lambat laun konflik tuh datang ke kami. Sebenarnya banyak faktor, dari berselisih paham dengan suami, dengan mertua. Tapi sayangnya suami saya nggak pernah ada di pihak saya. Suami saya nggak kasar, Ustadz. Dia juga nggak KDRT sama saya. Cuman selama rumah tangga banyaknya konflik yang datang, saya selalu dapat silent treatment dari dia. Yang mana saat itu saya mikir saya hanya bisa menyampingkan perasaan saya, karena menurut saya rumah tangga kan nggak hanya soal perasaan ya, sangat kompleks banget. Sampai pada akhirnya saya sudah hampir 1 tahun ini lost contact dengan beliau. Alhamdulillah dia masih panjang umur, Pak Ustadz. Dia masih kirim WhatsApp ke saya, hanya sekedar kirim bukti transfer. Alhamdulillah dia masih menafkahi kami. Tapi yang maksud saya, kayaknya rumah tangga tuh kan gak cuma soal nafkah ya, Pak Ustadz. Saya menguatkan diri selama dia pergi, dan gak pernah ada support dari keluarga. Selama ini saya menyimpan itu sendirian, Pak Ustadz. Tapi sampai saat ini gak ada titik terang, Pak Ustadz. Sampai pada akhirnya 12 Ramadan kemarin ibu saya berpulang. Itu titik terberat bagi saya, yang mana selama 3 tahun beliau berjuang melawan sakitnya. Saya gak bisa ngomong apapun sama ibu. Saya gak mau membebani ibu dengan masalah saya. Saat ibu berpulang, saya berharap, lagi-lagi saya berharap sama suami saya datang untuk sekedar mensupport. Tapi saya gak dapet itu, bos. Sampai saya sakit kemarin, masuk rumah sakit, bolak-balik psikiater, psikolog, ke penyakit dalam, gak ada, Ustadz. Yang bikin saya sakit hati saat anak saya bawa keluar, lihat orang lain lagi main sama papahnya tuh, dia suka ngeliatin, Pak Ustadz. Terus yang bikin saya sakit hati, dia selalu minta digendong sama ayahnya temennya, yang mana mungkin saat ini dia masih butuh gitu. Saya sudah meminta maaf berulang kali, meminta untuk dia bisa berkomunikasi dengan kami. Saya juga sudah berintrospeksi diri tentunya, tapi tidak ada hasilnya, Ustadz, ikhtiar saya. Jadi Ustadz, dengan banyaknya luka yang menurut saya alami saat ini, apakah saya masih pantas untuk memperjuangkan rumah tangga dengan alasan demi anak dan keutuhan rumah tangga saya kembali?
Dengan segala kerendahan hati saya sebagai seorang istri yang insya Allah sampai detik ini saya masih menjaga marwah suami saya, diri saya dan anak saya. Jika memang menurutnya saya sangat-sangat bersalah dan berdosa sebagai seorang istri selama ini, saya memohon ampun, saya meminta maaf. Saya hanya ingin dia bisa membuka komunikasi, paling tidak untuk anaknya, karena sekarang dia udah banyak pertanyaan Ustadz, dan saya udah kehabisan alasan buat dia. Kok papi nggak telepon, kok papi nggak ucapin birthday sama kakak, kok papi nggak kasih hadiah buat kakak, dan masih banyak lagi gitu. Jadi aku mohon, mungkin terlepas dari ketidakharmonisan keluarga kami, baik saya dengan mertua, saya hanya ingin anak saya tidak mendapatkan hal yang buruk